wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasa kita membahas tentang Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam. Maka malam ini karena lagi viral di media tentang dunia paranormal dan perdukunan yang berkedok agama, maka malam ini kita akan khusus membahas seputar dunia perdukunan dan juga paranormal. Karena pembahasan ini bukan pembahasan biasa. Ini menyangkut akidah umat Islam, menyangkut agama. Makanya pembahasan ini harus sering digaungkan di tengah-tengah masyarakat, karena dampaknya sangat besar sekali. Bagaimanapun dunia seperti ini lebih dekat kepada kesyirikan dibandingkan kepada tauhid. Dan tidak ada dosa yang lebih besar di permukaan bumi ini melebihi kesyirikan. Jangan lagi syirkul akbar, syirik besar seperti dunia perdukunan dan paranormal. Syirik kecil saja dikhawatirkan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Kemudian Rasul ditanya, apa itu syirik kecil? Maka Nabi SAW mengatakan, ar-riya, seseorang beribadah ingin dipandang manusia. Itu saja Nabi SAW ketakutan kalau seandainya syirik kecil ini sampai menimpa seorang muslim, apalagi syirik besar. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar, belum meletakkan urutan pertama dalam kitabnya adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya as-sihr, dunia sihir. Saking bahayanya diletakkan pada urutan pertama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang terjerumus kepada kesyirikan, bukan mereka itu di luar daripada Islam, tidak. Orang-orang yang melakukan praktek perdukunan atau orang yang datang ke dukun, itu bukan orang kafir. Kita tidak membahas orang kafir, tetapi kita membahas orang-orang yang mereka KTP-nya Islam, dukunnya Islam, yang datang ke dukun juga Islam. Yang lebih heran lagi, mengatasnamakan Islam. Kemudian yang datang juga mengatasnamakan pengobatan Islam. Cara pengobatannya dikatakan cara pengobatan Islam. Ini yang kemudian kita angkat bicara.
apakah memang praktek-praktek seperti itu dari Islam atau justru praktek kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjelaskan tentang poin-poin, karena ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Pertama, soal pengobatan. Yang kedua, soal keanehan-keanehan. Karena kita bisa melihat kadang-kadang para praktisi yang seperti itu dipertontonkan keanehan. Kebal bacok lah, punya tenaga dalam lah, tidak bisa diiris dengan golok lah, kan begitu ya. Dan begitu seterusnya. Nanti kita bahas keanehan-keanehan itu. Kemudian yang ketiga, soal ramalan. Karena mereka terkadang suka meramal. Kemudian yang keempat yang kita akan bahas adalah soal seputar jimat-jimat, tangkal-tangkal dan yang sejenisnya. Inilah 4 pembahasan yang kita akan bahas di malam ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, soal pengobatan. Sebenarnya berobat itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i bari'a bi'idznillah azza wajalla. Kalau seandainya seseorang terserang penyakit kemudian diobati dan sembuh, maka kesembuhan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa penyakit itu datang dari Allah, sembuh juga datang dari Allah. Makanya sebelum seseorang itu menggantungkan kepada obat ataupun kepada tabib ataupun kepada dokter ataupun kepada apapun yang mungkin bisa mengobati, sebelum hati kita tergantung kepada itu semua, gantungkan hati kita kepada Allah. Karena mereka para pengobat atau obat-obat racikan itu hanya sekedar wasilah saja. Semua pengobatan itu datang dari Allah. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kata Ibrahim, kalau aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam dunia pengobatan dalam Islam, yang namanya obat itu terbagi menjadi 3. Pertama, dia jadi obat karena memang syariat Islam secara nas Al-Quran dan hadis memang itu obat. Yang kedua, memang tidak terdapat dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi yang sahih itu obat, tetapi ada penelitian secara ilmiah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dalam dunia farmasi dan pengobatan atau dalam dunia herbal bahwa ini adalah obat. Kemudian yang ketiga, tidak berdasar sama sekali. Quran tidak mengatakan ini obat, hadis tidak mengatakan ini obat, dunia farmasi pengobatan herbal juga tidak dikatakan ini obat, tiba-tiba dijadikan obat. Ini dalam dunia pengobatan terbagi menjadi 3. Adapun yang pertama, bahwa ada obat-obat itu berdasarkan nas Al-Quran atau hadis Nabi SAW adalah obat atau bisa dijadikan sebuah pengobatan. Contoh, Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an bicara tentang habbatus sauda. Bicara tentang habbatus sauda, jintan hitam. Kata Nabi SAW, fil habbatis sauda shifaun min kulli da'in illa sam. Kata Nabi SAW, di dalam jintan hitam itu ada obat
untuk mengobati semua jenis penyakit kecuali kematian. Kalau orang sedang sakaratul maut, nyawa sudah di kerongkongan, jangan suruh minum habatus sauda, tetap mati dia. Kematian tidak bisa ditangkal dengan habatus sauda ya. Kematian itu takdir yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga contoh yang lain, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman soal madu, Allah mengatakan wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbik dhulalan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'u linnas inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Menunjukkan bahwa madu itu ada 3. Ada yang disebut dengan madu jabali. Madu jabali itu madu yang diambil dari gua-gua, dari gunung-gunung, bukit-bukit, dan ini sebaik-baik madu. Kemudian yang kedua ada namanya madu hutan, madu liar yang ada di hutan-hutan tuh. Maka ini jenis madu urutan kedua. Ada madu peliharaan, ini madu dalam urutan jenis ketiga. Ada juga yang keempat, madu palsu dari gula biasanya. Kan itu ya, itu bukan obat itu. Minum itu antum jadi diabetes. Jadi kemudian Allah mengatakan, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itulah keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Dari ayat ini menunjukkan bahwa madu adalah obat berdasarkan Al-Quran. Ya. Kemudian juga contoh yang lain, Nabi SAW bersabda tentang minyak zaitun. Kata Rasul, intadimu bizaiti waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Jadi minyak zaitun itu termasuk pohon yang diberkahi. Arti berkah itu artinya banyak kebaikannya. Berarti minyak zaitun atau buah zaitun itu bagian daripada obat. Ataupun ketika Nabi SAW bicara tentang air Zam-Zam, kata Nabi SAW, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, bahwa air Zam-Zam itu akan mengabulkan setiap yang meminumnya. Kalau diniatkan obat, maka jadi obatnya. Kalau diniatkan untuk cerdas, insya Allah jadi cerdas. Yang penting belajar habis minum. Jangan habis minum tak belajar, bodoh terus. Ya. Kemudian juga Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zamzam fihi ta'amun minat tu'mi wa shifa'un minas saqami. Sebaik-baik air yang terdapat di permukaan bumi itu adalah air Zam-Zam. Padanya bisa digunakan untuk pengganti makanan atau obat dari penyakit. Di sini ada kalimat syifa'un minas suqmi, obat untuk penyakit. Jadi air Zam-Zam itu berdasarkan nas hadis adalah obat. Ataupun umpamanya dalam bentuk hijamah, berbekam.
Nabi SAW disebutkan dalam hadis Ibni Buhainah radhiyallahu anhu, dia mengatakan ihtajaman Nabi SAW wa huwa muhrim. Rasul melakukan hijamah, bekam. Berarti berdasarkan nas hadis bekam itu bagian pengobatan. Kemudian juga termasuk ruqyah, maksudnya membacakan Al-Quran, dan itu berdasarkan nas Quran. Allah mengatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Jadi Quran itu obat, bisa dibaca langsung atau pakai media air putih seperti ini. Pamannya ini air putih, kita bacakan surah Al-Fatihah, setiap ayat kita tiup, setiap ayat kita tiup. Ini sudah jadi air ruqyah, bisa jadi obat. Ya. Dan banyak lagi minyak tin, buah tin, karena Allah bersumpah dalam Al-Quran wattini wazaitun. Ya. Lah, kesimpulannya bahwa kalau memang berdasarkan nas Al-Quran ini obat, berdasarkan nas hadis Nabi SAW ini obat, berdasarkan perbuatan Rasul ini obat, maka kita katakan ini obat dan halal berobat, bahkan terkadang dianjurkan. Ini yang pertama. Ada obat atau sistem pengobatan itu memang dianjurkan berdasarkan nas Quran dan nas hadis. Satu. Yang kedua, ada pengobatan itu ataupun sesuatu yang bisa dijadikan obat itu memang berdasarkan penelitian ilmiah, sudah diteliti di lab, memang ilmiah. Contoh umpamanya ada akar rumput, akar pohon gitu ya. Kalau akar gigi enggak. Jadi seandainya kemudian ini diteliti, oh akar ini bisa mengobati asam urat, bisa mengobati kolesterol, ya tidak apa-apa dijadikan obat, walaupun tidak 100% gitu ya. Tapi kebanyakan orang minum itu sembuh, atau dedaunan, atau rerumputan, atau biji-bijian gitu ya. Kalau berdasarkan penelitian dalam dunia farmasi atau kedokteran atau dalam dunia herbal, memang diteliti ini obat, sebab mengobati penyakit tertentu, maka mubah hukumnya selama zatnya tidak haram. Ya, maksudnya zatnya tidak haram itu seperti anjing itu kan zatnya haram. Mau direndam pakai rinso kemudian digoreng tetap saja haram, namanya zatnya. Ya kan? Artinya bahwa kalau berdasarkan penelitian ini obat dan terbukti walaupun tidak 100%, maka halal dan boleh. Masalahnya yang ketiga, tidak ada penelitian dalam dunia farmasi, dalam dunia kedokteran, dalam dunia herbal, tidak pula Al-Quran mengatakan ini obat ataupun pengobatan, tidak pula hadis Nabi mengatakan ini obat ataupun pengobatan, tiba-tiba dijadikan obat atau pengobatan. Inilah yang disebut dengan ja'ala sabab ma laisa bisabab, namanya menjadikan sesuatu sebab yang bukan sebab. Apa maksudnya? Menjadikan sebab yang bukan sebab. Ini, benda ini secara penelitian bukan obat, malah dijadikan obat. Itu namanya menjadikan sebab yang bukan sebab. Antara penyakit dengan obatnya itu nggak nyambung gitu maksudnya. Contoh umpamanya, ada orang berobat nih, tiba-tiba kemudian pengobatnya bawa kelapa muda, kemudian dengan mantra-mantra tertentu penyakitnya dimasukkan ke kelapa. Pas dibongkar isinya keris kecil, jarum, silet gitu ya. Ini pengobatan apa? Apa hubungannya kelapa muda dengan penyakit? Ya kan? Nggak nyambung tuh. Ya. Atau umpamanya dengan benda-benda tertentu, dengan keris petir lah, batu petir, batu getar, batu merah delima,
istilah-istilah itu ya, istilah-istilah dunia-dunia kayak gitu kan gitu ya. Ya. Atau dengan tasbih karomah, batuh karomah. Kok karomah-karomah? Karomah dari mana? Ya. Kan ada tuh pengobatan-pengobatan dengan seperti itu, dengan benang, dengan gelang. Itu nanti masuknya pada bab jimat, nanti terakhir kita jelaskan. Jadi jangan menjadikan obat sesuatu yang bukan obat, atau praktek-praktek itu tidak dikenal mengobati. Kan banyak tuh dalam dunia perdukunan itu praktek-praktek pengobatan, mentransfer penyakit ke ayam namanya kan. Kasihanlah ayam itu yang tadinya sehat jadi sakit. Kan gitu ya. Dolim sama ayam jadinya. Ya. Jadi ada orang-orang yang kemudian menggunakan sistem pengobatan itu di luar nalar. Kalau memang pengobatan-pengobatan seperti ini baik, kenapa di zaman salaf dulu, di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman para ulama tidak ada pengobatan kayak gini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau cerita dunia pengobatan, nanti kita akan bentangkan, kita akan urut dulu sesuai pembahasan. Kemudian yang kedua, bicara soal keanehan. Keanehan ini kalau saya bagi ada 7 perkara. Pertama disebut mukjizat. Yang kedua disebut irhasat. Yang ketiga disebut karamah. Yang keempat disebut maunah. Yang kelima disebut al-ihana. Yang keenam disebut al-istidraj. Dan yang terakhir disebut as-sihru, sihir. Ya. Kita rinci apa maksudnya 7 keanehan ini. Yang pertama mukjizat. Mukjizat itu adalah amrun khariqun lil ada, sesuatu keajaiban di luar kebiasaan orang. Dan ini hanya dijadikan dan diberikan untuk para nabi dan rasul. Mukjizat ini khusus untuk menemani para nabi dan rasul, untuk membuktikan bahwa dia nabi, bahwa dia rasul. Seperti di zaman rasul terbelahnya bulan, ya kan? Kan aneh. Ataupun di zaman Nabi Musa tongkat jadi ular, memukul lautan terbelah 2, atau tangan dimasukkan ke pesak tiba-tiba bercahaya, atau di zaman Nabi Isa dia bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan begitu seterusnya. Itu mukjizat namanya, khusus bagi para nabi. Kemudian yang kedua ada irhasat. Irhasat juga khusus bagi para nabi, tapi peristiwanya sebelum diangkat jadi nabi. Seperti Nabi SAW sebelum lahir atau saat lahir terdapat cahaya yang menerangi negara-negara adidaya di zaman itu, Persia dan Romawi. Ataupun ketika sebelum lahir Nabi SAW terjadi peristiwa Ashabul Fil yang kemudian dihancurkan oleh ababil. Itu disebut irhasat namanya. Kemudian yang ketiga disebut karamah. Karamah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud wali adalah seseorang yang multazim, betul-betul dia iltizam, istiqomah di dalam mengikuti syariat. Memang orangnya taat, sholat, soleh, taqarrub kepada Allah gitu ya. Jadi karamah ini memang diberikan oleh Allah kepada wali-wali Allah. Dan wali-wali Allah itu bukan wali-wali tertentu. Wali-wali Allah itu setiap yang bertakwa kepada Allah, itulah wali Allah. Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia wali Allah. Tidak mesti wali 1, wali 2, wali 3, tidak. Semua orang bisa jadi wali. Apalagi antum nyokolahkan anak ke sekolah, jadilah wali murid. Bukan itu maksudnya. Jadi wali-wali Allah itu sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu secara umum definisi yang sering antum dengar di khutbah Jumat, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Maka itu karamah.
Tetapi karomah itu satu, tidak bisa dipelajari. Dua, tidak bisa diulangi. Tiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang dikehendakinya. Dan orang yang punya karamah bukan berarti lebih mulia dibandingkan orang yang tidak punya karamah. Di zaman Rasul, di zaman Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan begitu seterusnya tidak dikenal karamahnya, dikenal ibadahnya. Tapi ada sahabat Rasul yang diberikan karamah. Contohnya siapa? Tufail Ibn Amr Ad-Dawsi. Di tangan dia Abu Hurairah masuk Islam. Banyak sahabat yang masuk Islam di tangan Tufail Ibn Amr Ad-Dawsi, karena dia orang Daus. Abu Hurairah juga orang Daus. Ketika dia berdakwah ke Daus, pertama kali dakwah ditolak. Datang dia kepada Nabi. Nabi, saya sudah berdakwah kepada kaumku, tidak ada yang mau, berilah tanda kepada. Kata Nabi SAW, pulanglah, nanti akan Allah datangkan tanda kepadamu. Di tengah jalan, namanya orang dulu nggak ada senter. Zaman sekarang kan enak lah bawa senter gitu ya. Zaman dulu malam-malam gelap lah. Tiba-tiba di tengah jalan, dahinya bercahaya, nyorot gitu dahinya itu. Ada cahaya nyorot ke depan. Bukan kayak sekarang orang cari kodok di ketaruh ini, bukan. Memang ada, dia keluar cahaya gitu ya. Jadi dia takut kalau seandainya cahaya yang di dahinya itu menjadi fitnah. Akhirnya dia berdoa kepada Allah untuk dipindahkan cahaya, dipindahkan pula ke tangannya. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, aku takut jadi fitnah. Akhirnya dipindah ke mulutnya. Jadi kalau ngomong berkilau-kilau dia. Sebab itulah banyak masuk Islam orang Daus. Apa berarti Tufail yang dikenal karomahnya seperti itu lebih mulia dibandingkan Abu Bakar dan Umar? Tidak. Tentu Abu Bakar dan Umar jauh lebih mulia, walaupun tidak dikenal karomahnya, kan begitu. Artinya bahwa karomah itu diberikan kepada wali-wali Allah dan tidak bisa dipelajari ya. Karena ada orang yang kemudian memasukkan karomah ke benda-benda tertentu kemudian dijual. Umpamanya beli tasbih biasa, umpamanya di pasar-pasar itu, kemudian direndam di air, dibacakan apalah sholawat, dzikir atau apa gitu kan, jadilah dia tasbih karomah. Dijual lah 1 juta. Ini mau jualan tuh apa? Ya kan? Nggak bisa, karomah itu nggak bisa diulang. Itu pertolongan dari Allah. Ya, ini disebut karomah namanya. Kemudian di sana yang nomor 4 disebut ma'unah. Ma'unah ini diberikan kepada siapa saja, ikhwan. Mungkin dia tidak terlalu taat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki dia diberikan ma'unah. Ma'unah itu artinya pertolongan. Umpamanya begini, antum di hutan nih. Antum di hutan, ya mungkin sholat ya sholat gitu, mungkin yang lain kurang lah, kadang sholat kadang maksiat gitu kan, tidak terlalu taat. Tapi terkadang Allah memberikan pertolongan kepada orang ini. Mungkin di hutan, tahu-tahu ketemu harimau, dikejarlah antum sama harimau, rupanya antum naik ke pohon, selamatlah antum. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Ini disebut ma'unah namanya, disebut ma'unah. Atau contoh dalam kisah, dulu ada seorang pedagang soleh, orangnya baik, dia ingin mengantarkan barang. Kalau di zaman sekarang kan ada istilah travel gitu ya, untuk antar barang antar daerah. Zaman dulu kan tidak ada travel. Mereka kalau mau ngantar dagang, para pedagang itu menyewa orang tertentu, kemudian dinaikkan di unta, berapa unta, kemudian diantar. Akhirnya ada seseorang yang menawarkan membawakan dagangannya ke unta-unta dia dengan harga yang murah dan dijanjikan jarak tempuh yang cepat, pakai jalan tikus mungkin bahasa kita. Akhirnya mau deal, oke, diangkat. Rupanya sama travelnya ini dibawa ke tengah padang pasir yang tidak pernah dilalui orang. Ini pedagang soleh ini bingung karena tidak pernah dia lewat sini. Ketika sampai di tengah padang pasir, kok banyak tulang belulang nih, banyak tulang-tulang manusia di situ. Mulailah dia curiga. Akhirnya dia minta berhenti dan mengatakan kepada travelnya, bang, ini kok banyak tulang manusia di sini bang?
Kata travelnya, rupanya kamu sudah tahu, saya ini bukan travel, saya ini penjahat. Oh, dia tahu ini penjahat. Dia mau ngambil barangnya, mau bunuh orangnya. Kata dia, kalau begitu ambillah barang, tapi jangan bunuh saya, biarkan saya balik. Maka kata penjahat ini yang ngaku travel ini, dia mengatakan, semua orang yang kubunuh ngomong begitu, tapi tidak saya lepaskan. Ketakutan dia. Akhirnya dia mengatakan, ya kalau begitu berikan waktu untuk aku melaksanakan 2 rakaat salat. Akhirnya dia ambil wudu dengan perasaan dagdikduk, namanya mau dibunuh habis itu kan. Kemudian ketika sholat, Allahu Akbar, tidak tahu apa yang dibaca. Ibaratnya kalau antum sholat ditodongkan pistol gitu ya. Habis sholat antum didor, kira-kira Fatihah antum hafal nggak? Aku gak bingung, karena udah jelas tuh habis sholat mati gitu kan. Stres orang ini, apa yang mau dibaca? Subhanallah, Allah ilhamkan ada surat yang melintas di pikiran dia. Apa suratnya? Amman yujibul mudtar idza da'a fayaksifus su ila akhiril ayat. Siapakah yang akan mengabulkan doa orang yang kesulitan manakala dia saat kesulitan? Dibacalah ayat itu cepat-cepat sama dia. Subhanallah. Ketika hampir dia selesai salam, dia melihat ada kuda putih, penunggang putih membawa pedang di tangannya, kemudian dengan cepat ke arah dirinya dan menebas orang jahat ini. Kata para ulama, itulah malaikat yang Allah kirim. Nah, bisa saja dalam bentuk maunah kan itu ya, orang dapat pertolongan. Ya. Kemudian juga yang nomor 6 ada yang disebut dengan nomor 5 ada yang disebut al-ihanah. Ihanah ini bukan keanehan, tapi sebaliknya. Musailamah al-Kadzdzab, antum pernah dengar Musailamah al-Kadzdzab? Si nabi palsu di zaman Nabi yang memimpin orang-orang Yamama, ngaku nabi. Namanya ngaku nabi kan harus punya keanehan, mukjizat. Akhirnya adalah orang yang buta sebelah datang kepada Musailamah al-Kadzdzab, ingin diobati matanya supaya dua-duanya melihat. Akhirnya sama Musailamah, karena meniru Nabi itu kan pernah mengobati Ali ketika matanya sakit, diludahi sama Nabi, sembuh matanya. Akhirnya Musailamah pun meludahi mata orang yang buta sebelah. Ketika habis diludahi jadi buta dua-duanya. Namanya nabi palsu. Habis diludahi dua-duanya buta. Coba bayangkan ya. Itu namanya ihanah, namanya dihinakan. Ya, bukannya sembuh malah nambah gitu ya. Kemudian yang nomor 6 ada disebut istidraj. Antum tahu istidraj? Istidraj itu artinya orang-orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah taat, kerjanya maksiat, tapi usahanya tidak pernah bengkrap. Ya. Usahanya itu jalan terus, orangnya juga sehat terus, ya. Istrinya banyak lagi, rumahnya bagus, ya. Mobilnya mewah. Itu disebut istidraj. Ya. Jadi jangan cemburu umpamanya orang yang tukang sholat taat kepada Allah Azza wa Jal, asih buka cincau gulung tikar, besoknya buka cilok gulung tikar, besoknya pokoknya setiap usaha gulung tikar ya. Jangan kemudian kita katakan akhirnya adalah orang itu aja nggak sholat kok bisa usaha, mungkin gara-gara sholat saya jadi gulung tikar ini. Jadi istidraj, orang seperti itu diberikan istidraj, dibiarkan seperti itu sama Allah di atas kesenangan sampai pada waktunya, maka Allah akan kirim adab kepada orang tersebut. Itu disebut istidraj. Dan yang terakhir disebut as-sihru, sihir. Sihir ini lengket dengan dunia sihir, dunia dukun, paranormal, bomo dan yang semacamnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menyebutkan riwayat daripada Yunus ibn Abdul A'la As-Sadafi, muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala,
Dia menukilkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan ucapan Imam Lais, seorang ulama Mesir. Katanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'i wa yatiru fil hawa'i fala taghtarru bihi hatta tu'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah." Apabila engkau melihat seseorang yang berpenampilan agama, pakai jubah, pakai serban, janggutnya panjang, zikirnya lama gitu. Pokoknya penampilannya kayak penampilan agama. Mungkin dipanggil Gus, mungkin dipanggil Pak Yai, mungkin dipanggil Pak Ustadz, mungkin dipanggil Tuan Guru, mungkin dipanggil apalah nama besar tokoh agama. Tiba-tiba yamshi 'alal ma', bisa pula dia berjalan di air. Wa yatiru fil hawa, bisa pula dia terbang. Atau mungkin istilah kita ini, dibakar kebal, dibacok kebal gitu ya. Bisa nonjok dari kejauhan, terpental gitu ya. Aneh orang ini, punya keanehan. Maka kata Imam Syafi'i, fala taghtarru bihi, jangan terperdaya dengan keanehan-keanehan itu. Jangan silau dengan keanehan itu. Tetapi timbang orang itu dengan Alkitab was sunnah. Kalau amalan dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, berarti mereka awliya'us syaitan. Mereka adalah wali-wali syaitan. Tapi kalau memang amalan mereka sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kemudian punya keanehan seperti itu, maka mereka wali-wali Allah, kata Imam Syafi'i. Artinya di sini ketika Imam Syafi'i mengatakan, apabila ditimbang dengan Al-Quran dan sunnah amalannya tidak seperti itu, berarti dia menggunakan sihir, menggunakan bantuan jin. Keanehan-keanehan seperti itu. Tetapi keanehan-keanehan zaman sekarang yang terjadi tidak mesti menggunakan jin. Terkadang menggunakan trik-trik khusus. Ya kan? Trik-trik seperti tukang sulap gitu kan. Pakai trik. Pakai benda-benda atau pakai semacam obat-obat kimia, atau pakai kecepatan tangan, atau pakai pengalihan dengan ngomong banyak. Kayak tukang obat kan ngomong aja kan, dialihkan karena ucapan orang itu jadi nyihir juga tuh ya. Dialih-alihkan orang dengan hipnotis dan yang semacamnya. Ini pun tetap tidak dibolehkan, karena ini masuk dalam penipuan. Makanya kita lihat sekarang di media-media yang sekarang lagi viral kan, bahkan subscribe-nya itu bisa jutaan tuh, penontonnya ratusan ribu. Kalau dakwah kayak saya ini yang nonton 5 orang, 6 orang. Kalau yang dakwah tauhid ini memang yang nonton sedikit, tapi kalau dakwah syirik, ya Allah yang nonton tuh banyak kan ya. Coba kita lihat coba orang-orang yang sedang melakukan acting dunia perdukunan itu, atau menampakkan dunia kesaktian. Terkadang ada acara-acara itu yang disebut dengan gerebek dukun santet. Ya, gerebek dukun-dukun pelet. Nanti setelah digerebek itu, wah, adu kekuatan nih, kawan. Nanti saling pental-pentalan tuh, terpental tuh. Belum ditonjok sudah mental tuh. Pakai tenaga dalam tuh. Yang herannya terkadang dikesankan nih, yang satunya nampak kayak dukun asli. Telanjang, jarang mandi, gimbal, jelek, menakutkan, padahal settingan. Yang satunya pula Masya Allah pakai jubah, janggutan, pakai serban, pakai tasbih, baca salawat, pakai zikir, baca Quran, waswes-waswes nggak jelas. Kita bayangkan ya. Padahal sebenarnya itu sedang berduel antar dukun dengan dukun. Kesannya yang satu dukun hitam, yang satu dukun putih. Jadilah hitam putih di situ. Kenapa saya katakan dukun hitam, dukun putih? Tetap juga dua-duanya dukun.
Cuman kesannya dikatakan putih karena dandanannya ala gus, ala kiai, ala ustad, ala tuan guru kan itu. Kalau yang satu dukun hitam memang gayanya gaya iblis, gaya setan, gaya genderuwo dan begitu seterusnya kan itu. Dua-duanya dukun. Sebab kalau seandainya dia seorang ustad pernah di pesantren umpamanya kan, tentu dia akan menyibukkan dengan dakwah. Walaupun dia kemudian jadi praktisi pengobatan, maka dia akan mengobati dengan pengobatan yang saya tadi rinci tadi, dengan obat-obat yang memang secara Quran Sunnah itu obat, atau pengobatan secara Quran Sunnah itu dibolehkan seperti ruqyah, hijamah dan semacamnya, atau dengan herbal-herbal yang sudah diteliti, ya kan? Ini tidak pengobatan dengan aneh-aneh, memindahkan penyakit ke ayam, ke kelapa muda, kemudian seolah-olah ada jinnya, kemudian jin itu ditangkap, dimasukkan ke botol, kemudian dibuang, ya, botolnya bolong tuh bawahnya, keluar dari bolong jinnya. Terkadang ikhwatu fiddin, ada orang-orang itu sesuatu yang gaib yang hanya Allah tahu, kemudian dia menganggap dia tahu alam gaib. Perhatikan ikhwan, 5 kunci kegaiban itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ada 5 kunci kegaiban, tidak ada yang tahu dari makhluk kecuali Allah. Sebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mafatihul ghaibi khamsun. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, kunci gaib itu 5 perkara, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian beliau membacakan ayat dalam surah Luqman 34. Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Satu, sesungguhnya Allah hanya ada pada sisinya saja satu pengetahuan tentang hari kiamat. Pengetahuan tentang hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jangan meramal tentang kiamat. Seperti pernah terjadi, ada orang yang meramal tanggal 15 bulan Ramadan akan terjadi dukhan. Ini ramalan, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah, maka tanda-tanda besarnya pun tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang kedua, kata Allah mengatakan, dan dialah yang menurunkan hujan, wa yunazzilul ghaits. Tidak hujan atau hujan itu bukan urusan pawang. Ingat, pawang hujan tidak bisa mencegat hujan. Kan ada tuh pawang perempuan tuh bawa apa tuh, besi pukul-pukul wur kan itu ya. Tidak tahu kecuali Allah. Sok tahu dia. Ini Quran yang mengatakan soal turunnya hujan itu Allah yang tahu. Kalau orang dia mengetahui ini, maksudnya gini, turun hujan aja tidak tahu macam mana mau cegah hujan gitu maksudnya. Kalau seandainya mungkin dia itu menggunakan ilmu fisika namanya kan, dengan melihat perakiran cuaca, ya tidak masalah. Ya, itu ilmiah itu. Tapi kalau umpamanya kemudian seperti cerita di kampung-kampung, saya pernah cerita, ada pawang hujan itu tidak pakai baju, gila-gila orangnya. Jadi kalau ada orang walimah cari dia. Kemudian udah dicari, agak gila-gila, suruh datang ke walimah dikasih makan banyak. Kemudian disuruhnya dia mencegat hujan agar nanti walimah jangan hujan. Caranya gimana? Terlentang dia, suruh kencing ke langit. Anda orang gila. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka yang kedua, perkara hujan itu yang tahu kecuali Allah. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu ma fil arham.
dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Bukan soal laki-laki dan perempuan, sekarang sudah ada alatnya USG, tahu ini, bukan. Maksudnya dalam rahim itu, apakah dia nanti lahir akan menjadi orang kaya, orang miskin, pejabat, tidak ada yang tahu orang ini. Itu semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika malaikat meniupkan takdir kepada bayi ini, tidak ada yang tahu, sampai si janinnya sendiri tidak tahu takdir dia. Itu kuasa Allah. Jangan sok-sok meramal. Ini lahirnya bintang gambar kambing nampaknya nih. Ini susah terus nih. Ini kalau jodoh dapat bintang nih gambar kalajengking nih. Oh bahaya nih. Nanti sebulan cerai dia. Gimana pula coba? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum bima wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang terjadi besok hari, apa yang diusahakan dia nggak tahu. Jangan pula meramal nasib ya. Sehingga terkadang aneh orang-orang yang datang ke dukun ini, dia pengen usahanya kemudian lancar, jabatannya jangan sampai jatuh. Kalau bisa pemilihan kepala desa ini datang ke dukun minta supaya dia yang dapat, dan begitu seterusnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari, itu urusan Allah ya. Kemudian yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi di mana dia mati. Kita mati di mana? Karena persoalan itu bukan di mana dia mati, ikhwan, tapi bagaimana kita mati. Terserah mau mati di mana saja. Ya, mau mati di Mekah, mau mati di sini, terserah. Yang penting bagaimana caranya kita mati. Jangan sampai kita mati suul khotimah, itu aja. Tapi kematian kita ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Inilah disebut dengan mafatihul ghaib, yang selalu digunakan oleh para normal, para dukun untuk meramal. Dalam istilah kita meramal nasib gitu ya. Ini soal kegaiban. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Dialah Rabb yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memberikan kabar seorang pun tentang kegaiban kecuali rasul-rasul yang diridhoinya saja. Kalau nabi-nabi ya terkadang tahu yang gaib karena Allah kasih tahu. Seperti Nabi menceritakan tentang akhir zaman, akan keluar Dajjal, akan keluar ini, akan keluar itu. Siapa yang beritahu? Allah. Sehingga Nabi tahu ya. Tapi tidak semua Nabi itu tahu. Hanya yang diberitahukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kurang apa ilmunya coba? Nabi paling sakti itu Nabi Sulaiman tuh. Semua ditundukkan dia. Hewan ditundukkan dia, awan ditundukkan dia, jin aja ditundukkan dia. Tapi suatu ketika dia sedang membariskan pasukan, tidak ada pula Hudhud di situ. Di mana Hudhud? Awas saja, sebentar lagi kalau dia datang tidak dapat alasan ku azab dia atau ku bunuh dia. Tahu-tahu datang si Hudhud nih. Kemudian menceritakan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam dan mengatakan alasannya kenapa dia tidak hadir. Dia mengatakan apa? Aku barusan terbang ke Yaman. Bayangkan Sulaiman di Palestina, terbang pula ke Yaman. Secepat itu Hudhud. Artinya diberikan kemampuan Hudhud itu ya. Kemudian pulang lagi Palestina, menceritakan bahwa aku baru saja dari Yaman, aku lihat ada kerajaan indah, seorang ratu yang jadi rajanya. Masalahnya masyarakatnya menyembah matahari dan bulan. Sulaiman nggak percaya begitu saja. Betul tak? Kalau kau nggak bohong, kirim surat ini. Dikirim surat untuk supaya Ratu Balkis masuk Islam. Lah Sulaiman tidak tahu kok di Yaman itu ada kerajaan, ya kan? Padahal dia seorang nabi loh. Dia tidak tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kalau Sulaiman saja seorang nabi yang bisa menundukkan berbagai macam, tidak tahu kok di Yaman ada kerajaan, tiba-tiba di zaman sekarang ada dukun lebih sakti pula daripada Sulaiman. Wah, kan hebat kali itu kan. Bisa lah dia ramah-ramah. Ya.
Nah, Sulaiman loh, nabi luar biasa, nabi, raja gitu ya, yang paling masuk di tengah-tengah Bani Israel. Tidak tahu kondisi di Yaman dengan Palestina. Bahkan ketika Sulaiman meninggalnya gimana? Sedang duduk di singgasana. Kan jasad para nabi itu dijaga oleh Allah dan tidak akan dimakan tanah. Makanya walaupun bertahun-tahun dia seperti itu jasadnya, walaupun ruhnya sudah tidak ada. Jadi Sulaiman ketika dicabut ruhnya dan dia sedang duduk di kursi kebesarannya, disangkanya sedang tidur Sulaiman, jin itu masih kerja saja. Baru setelah rayap-rayapnya itu menggerogoti kursinya, kemudian roboh, jin tahu. Apa kata jin? Kalau tahu Sulaiman sudah mati dari dulu, ngapain lagi kita kerja, dihinakan oleh dia, katanya. Coba, jinnya saja tidak tahu yang gaib. Sementara dukun-dukun ini kerjasamanya sama jin. Jinnya tidak tahu yang gaib. Informasi kegaiban paranormal itu dari jin. Kalau jinnya tidak tahu yang gaib, berarti dia menginformasi sesuatu yang dusta. Ketika yang diinformasikan kedustaan, berarti dukun sedang berdusta. Itu namanya silsilah dusta. Jin membohongi dukun, dukun pula membohongi kita. Kita pula mau dibohongi. Nah, itu masalahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu bahwa kalau kita cerita tentang keanehan-keanehan, masuk yang mana ini? Yang sekarang dipertontonkan di depan kita ya, baik itu asli ataupun settingan, masuk pada yang mana? Mukjizat. Bukan nabi dia, ya kan? Irhasat. Bukan juga dia nabi dan rasul, karena itu kan terjadi sebelum seseorang nabi diangkat. Karomah umpamanya ya, anggaplah karomah. Karomah tidak bisa dipelajari. Kemudian kita lihat orang-orang itu kan hanya di media saja nampaknya itu pakaiannya soleh kan. Ya namanya orang mau disorot kamera, ya tidak mungkin lah pakai pakaian sembarang. Ya kalau bisa nampak ustadznya kan itu ya. Nampak ustadznya, nampak tawaduknya, ngomongnya lembut kali, nampak zikir-zikir, salawat-salawat kan itu. Tidak tahu kehidupan dia sehari-hari. Kemudian lihat amalan dia kan gitu. Amalan dia itu sesuai dengan Quran dan Sunnah tidak? Contoh dalam pengobatan. Dalam pengobatan itu sudah jelas, ruqyah itu ada dhawabitnya. Ada aturan-aturannya kan ruqyah itu ya. Sebutkan oleh para ulama, satu antakuna bi kalamillah au bi asma'ihi wa sifatihi. Harus menggunakan kalam Allah Al-Qur'an atau menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, antakuna bilisanil arabi. Dia harus berbahasa Arab. Au bima ya'rifu ma'na min ghairi, ataupun yang diketahui maknanya. Kemudian yang ketiga, at-tawakkul 'alallahi azza wajal fir ruqyah. Dia sandarkan ruqyah ini yang menyembuhkan bukan bacaannya tapi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak menggunakan praktek-praktek perdukunan. Ya hanya dibaca saja. Pamannya ini orang sakit nih. Kita mau ruqyah dia, kita niatkan bahwa kita hendak meruqyah, baca Quran. Dikeraskan bacaannya, kemudian baca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW atau menyebut asma Allah dan sifat-sifatnya. Tidak ada harus kemudian dipegang, kemudian dimasukkan ke botol, dimasukkan ke kelapa. Ya Allah, itu tidak pernah terjadi. Kemudian menerka-nerka ini, di dalamnya ini ada kerisnya nih. Oh, tahu ada kerisnya? Sehingga ketika betul-betul diambil kerisnya, dimasukkan ke kelapa, kemudian dibelah, oh itu ada kerisnya. Udah saya pindahkan kerisnya di situ. Di jantungnya ada kerisnya. Kalau di jantung ada kerisnya, mati. Jadi sebenarnya dia sedang menghayal. Ya. Dari mana dia tahu isi daripada tubuh manusia kecuali dengan alat kan gitu ya. Kalau dengan terawangan, istilahnya ilmu terawangan gitu ya, diterawang begitu. Ini pakai jin, ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wajalla. Bisa pakai jin beneran, bisa tipu-tipu. Namanya trik-trik sulap juga bisa terjadi seperti itu, dan sudah ma'ruf di kalangan tukang sulap yang seperti itu, dan bahkan sudah dibongkar lagi oleh mereka. Jadi
Itu bukan ruqyah. Ruqyah bukan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang kita akan bahas adalah bicara soal ramalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakan, tiada seorang pun yang ada di langit dan yang ada di bumi yang mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mana mereka akan dibangkitkan. Kemudian Allah mengatakan juga dalam surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dia mengetahui apa yang ada di daratan, yang ada di lautan, dan tidak sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia tahu. Tidak ada jatuh satu biji pun dalam kegelapan bumi kecuali Dia tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya bahwa dua ayat ini menunjukkan kegaiban itu milik Allah. Sekarang cerita ramalan. Meramal itu ada dua jenis, ikhwan. Ada yang meramal sesuatu yang sudah terjadi, ada meramal sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang belum terjadi seperti namanya dia meramal barang hilang. Kan barang hilang kan sudah terjadi berarti kan. Umpamanya 2 tahun atau 1 tahun antum punya mobil dicuri orang. Kemudian antum datang ke dukun. Kemudian dukun mencari siapa pencurinya, itu meramal sesuatu yang telah terjadi. Kemudian dukun mengatakan, oh sini tengok jarinya. Nah, kan itu ya. Biasanya orang-orang kayak gini kan tengok pakai tengok tangan. Ya, ramalan-ramalan itu macam-macam yang saya lihat itu. Seperti umpamanya melihat telapak tangan, ataupun melihat tanggal lahir, atau melihat golongan darah gitu ya, melihat mangkok, melihat kartu, melihat garis di tanah, melihat tanda tangan juga dilihat ya. Coba tanda tangan sampai tanda tangannya dilihat, atau huruf abjad, atau tanda lahir, macam-macam lah orang itu kan. Namanya orang meramal itu kan macam-macam yang dilihat tuh kan. Kemudian dia nerawang, oh mobil kamu tuh dicuri di daerah Tiban ya. Pak dukun, RT berapa? Siapa lurahnya? Sebelah mana gangnya? Itu biasanya nggak bisa tuh. Dia umum saja, pokoknya Tiban kampung lah. Nomornya, rumahnya, nomor sebelah nggak berani dia. Ya. Dia kan nerka-nerka saja. Sebenarnya dia tidak tahu yang gaib. Kalaupun seandainya nih seseorang berkomunikasi dengan orang dan seolah-olah dia tahu yang gaib, itu bisa saja ada kerjasama antara dia dengan jin. Contoh nih, umpamanya di televisi ada jin sedang praktek paranormal sedang mempraktekkan perdukunannya. Kemudian dari rumah ada orang yang konsultasi. Ini kan gak ketemu tuh, yang satu di televisi pakai kamera, yang satu pula di rumah. Mungkin yang satu televisi di Jakarta, yang konsultasi di Batam. Ya. Terkadang sang dukun itu bisa langsung nerka. Ibu ini tanggal lahirnya 23 April 1980 ya. Udah tua ibu nih. Kok tahu? Tahulah. Kayaknya ibu ini nama ibunya si Anu. Kok tahu Pak? Padahal saya belum kasih tahu nama ibu saya. Tahulah kan itu. Biasanya gitu ya. Pokoknya dia bisa nerka-nerka, dan benar terkaannya itu. Tanggal lahirnya dia bisa nerka, nama ibunya dia tahu, nama bapaknya dia tahu gitu ya. Kemudian dia
telah melakukan sesuatu dia tahu. Terkadang terjadi seperti itu. Lah kenapa dia bisa menerka? Bukankah jin paranormal itu tidak tahu yang gaib, apalagi yang satu di Jakarta, yang satu di Batam. Bisa terjadi dengan cara apa? Komunikasi antar jin. Setiap orang itu punya jin. Saya, Anda punya jin yang disebut dengan jin korin, ya, jin jahat. Dan dukun-dukun itu banyak peliharaan jin. Ingat, dukun-dukun itu mereka suka memelihara jin. Makanya sering saya ceritakan sama antum, mungkin pernah nggak cerita ya, tentang kisah penggerebekan dukun santet di Arab Saudi itu. Jadi di Arab Saudi itu ada namanya KPD, ya, KPD. Kalau di kita kan KPK. KPK itu apa? Hah? Artinya kepanjangan KPK apa? Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau di sana Komisi Pemberantasan Dukun, KPD. Ya. Jadi kepala polisinya nangkep tuh dukun tuh, nangis pula dukun itu ketika ditangkap. Kemudian kata kepala polisi, kenapa kau nangis? Katanya, Pak, saya nangis bukan karena saya ditangkap, tapi kayak saya nangis karena sebanyak itu jin yang aku rawat tidak ngasih tahu bahwa saya akan ditangkap. Itu masalahnya. Kok saya ini banyak jinnya, saya rawat jin-jin itu, kok satu pun nggak ngasih tahu bahwa saya akan ditangkap, katanya. Coba kalau dia kasih tahu, kan saya bisa kabur. Gitu kan? Saya bayangkan. Artinya dukun-dukun itu banyak peliharaannya. Jadi kalau dia sedang meramal sesuatu, pasti dia akan kerahkan jin-jinnya itu. Dan jin dukun akan berkomunikasi dengan jin si pasien. Ya. Jadi kalau dalam manusia itu ada namanya informan, kalau dalam dunia jin itu ada namanya inforjin. Tahu inforjin? Jin memberikan informasi sesama jin. Ya. Jadi jin dukun berkomunikasi dengan jin pasien. Kata jin pasien, ini tanggalnya sekian loh jin. Nah, dia kasih tahu kepada dukunnya. Nama bapak ibunya ini loh jin. Nama jin ini kasih tahu. Jadi dia tahu dapat informasi dari jin, gitu maksudnya. Kalau dia tidak punya jin, tidak mungkin bisa menerka. Tidak mungkin. Karena, tapi tidak semua jin bisa menerka apa yang ada pada diri kita. Contoh kejadiannya ketika Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ibn Yusuf ini itu kan pemimpin zalim, walaupun dia hafal Quran tapi suka bunuh orang. Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi ini. Jadi Hajjaj ibn Yusuf ini manggil dukun. Kemudian sambil bincang-bincang, Hajjaj ini ngambil kerikil-kerikil di sampingnya sambil dihitung. Ya, dia nggak perasan dia sedang ngambil kerikil. Dihitungnya 1, 2, 3 sampai 10 kerikil, kemudian digenggam. Kemudian kata Hajjaj, wahai fulan, tebak berapa kerikil yang ada di tangan saya? Kata dukun ini 10. Pas dihitung betul 10. Terus diam lagi. Kemudian Hajjaj ibn Yusuf tanpa menghitung langsung main kerewak saja, diambil kerikilnya, nggak tahu berapa isinya. Berapa ini? Dia bingung. Ya. Sekian. Ternyata ketika dihitung meleset dia. Ya. Ternyata apa? Ketika kita tidak tahu, dia tidak tahu. Gitu maksudnya. Ketika kita tahu, dia tahu, gitu maksudnya. Ya, jadi tidak semua jin itu tahu. Kalau asal plek ini berapa? Tidak tahu. Nggak akan tahu. Coba saja antum buktikan. Tapi kalau antum hitung dulu, tahu dia. Ya, jin kita informasi sama dia. Kalau kita nggak ngasih tahu, jin kita ya bingung mengenai informasi berapa katanya. Takut salah informasi dan tidak disalahkan sama jin. Ya. Jadi ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ramalan-ramalan itu semua adalah dunia perdukunan. Dalam Islam tidak mengenal ramalan kecuali ramalan cuaca BMKG. Ya, itu sesuai dengan fisika, nggak apa-apa. Karena namanya ilmu perbintangan itu ada dua macam. Ada yang disebut ilmu tasyir, ada yang disebut ilmu taksir. Yang satu tasyir, yang satu taksir.
Kalau tasir nggak apa-apa. Ya, ilmu perbintangan digunakan untuk perakiraan cuaca, menentukan waktu-waktu sholat, menentukan perjalanan di tengah lautan melihat bintang, maslahat, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah digunakan ilmu taksir, taksir itu artinya pengaruh, bahwa bintang-bintang tertentu memberikan pengaruh, wah, ini namanya dunia ramal. Ya, bintang-bintang tertentu atau zodiak-zodiak perbintangan tertentu bisa menentukan nasib orang, nasib masyarakat, nasib bangsa, nasib negara, nasib politik dan yang lainnya. Nah, itu sudah masuk ke ramalan. Ya, kan ada tuh yang udah meninggal ya, yang nenek siapa namanya yang luar negeri itu suka ramal-ramal tuh udah pakai bintang. Ah, itulah, nah, itu kan pakai zodiak perbintangan. Dan dulu kita masih kecil-kecil, kalau antum beli koran itu ada tuh, ya kan? Kalau koran-koran dulu, zaman dulu itu dicantumkan tuh bintang-bintang itu, ya, dengan hokinya, dengan sialnya, dijelasin tuh. Ya, kalau tanggal sekian berarti bintang ini, berarti sialah kau katanya. Gitu. Kalau ini hokilah antum katanya. Jadi terkadang ikhwatu fillah muliakan Allah, dalam ramalan-ramalan seperti ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang kita bahas bisa tentang jimat. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam absara ala adudi rajulin halqatan arahu. Nabi SAW pernah melihat ada seorang laki-laki pakai gelang yang nampak gitu ya. Kok ada sahabat pakai gelang, seorang laki-laki lihat Nabi. Ketika Rasul mengatakan, apa ini? Ya, gelang itu dari kuningan, in sufr. Maka kemudian dia mengatakan, minal wahina. Rasul, saya menggunakan gelang ini untuk mengobati kelemahan pada badan saya supaya kuat. Maka Nabi SAW mengatakan, amma innaha la taziduka illa wahnan imbidha ank fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abada. Sebaiknya kata Rasul, cabut, buang, karena gelang itu tidak menambah kecuali kelemahan. Kalau engkau meninggal dan gelang itu masih ada di tanganmu, kau tidak akan selamat. Rasul suruh buang. Kemudian juga dari Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari. Kata Abu Bashir Al-Ansari, dia mengatakan, suatu ketika aku bersama Rasul dalam sebuah safar. Fa arsala rasulan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada seorang utusan, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa qutiat. Supaya tidak terdapat lagi di leher unta jimat dari tali busur panah atau kalung apapun, kecuali harus dipatahkan, diputuskan, dibuang. Ya, karena jimat-jimat itu kan macam-macam, ada digantungkan di kendaraan, ada yang ditempel di warung berupa raja-raja gitu ya, ada yang ditaruh di rumah, macam-macam, ada yang dikantongi, ada diselipkan di dompet, ya, macam-macam jimat-jimat itu. Maka kata Nabi SAW, disuruh untuk dibuang. Bahkan yang lebih jelas lagi, kata Nabi SAW, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah terjerumus kepada kesyirikan. Dan Rasul mengatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atamallah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka hatinya akan tergantung pada jimat itu. Barang siapa yang menggantungkan kepada kerang dijadikan jimat, maka hatinya pun akan tergantung kepada kerang jimat itu. Artinya apa? Orang yang memakai jimat itu kan ada dua hukumnya, ikhwan. Bisa terjerumus kepada syirkul akbar, bisa terjerumus kepada syirkul asghar. Gimana gambarannya? Kalau antum meyakini bahwa gelang, cincin, kalung, jimat berupa raja atau yang lainnya, jimat itulah yang mendatangkan manfaat dan mencegah madarat, dinafikan Allah di kepalanya, jatuhlah antum ke syirik besar. Tapi kalau antum masih yakin Allah
yang datangkan manfaat, Allah yang mencegah madarat. Cuman ini kan wasilah saja, maka ini syirik kecil. Masalahnya kebanyakan orang pakai jimat itu antara jatuh ke syirik besar ke syirik dan syirik kecil itu hanya beti. Antum tahu beti? Beda tipis. Ya. Karena kebanyakan orang yang pakai jimat itu umumnya jatuh ke syirik besar. Jangan ke syirik kecil itu. Walaupun mulutnya ngomong, oh kan Allah semua, ini kan wasilah saja. Oh, sok tahu dia. Contohnya nih, seandainya nih ada jimat keberuntungan, taruh di mobil. Kalau pakai jimat ini, insya Allah nggak akan ditabrak, nggak nabrak. Sekali lupa lah dompetnya di rumah, jimatnya pula di situ. Was-was dia waktu nyetir itu. Alamak, jimatnya nggak, balik dia ambil jimat. Berarti hatinya tergantung kan? Hatinya tergantung. Atau dia umpamanya penglaris nih, laris nih. Umpamanya kalau perempuan itu dikasih susu atau apa ya, bukan susu kalau habis beli itu kan ada susunya gitu. Bukan, ada susu itu ditempel biar nampak cantik, ya, biar nampak mole, biar laris dan yang lainnya kan. Ya mungkin sebulan 2 bulan banyaklah pelanggan dia. 3 bulan 4 bulan mulai sepi, ya kan? Itu yang disalahkan. Oh jangan-jangan sudah kadaluarsa ini susu sudah expired terus diganti nih kan. La haula wala quwata illa billah. Kayak beli rotian tuh begini, ditengok, ini mas 3 hari aja mas. La haula wala quwata illa billah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, intinya bahwa namanya jimat itu ikhwatu fiddin, itu kan diberikan dukun karena pertolongan bangsa jin. Kalau seandainya sesajennya kurang, ya, kalau seandainya itu persembahan kita dengan mereka kemudian sampai tidak dipenuhi, ya jelas ada expirednya lah. Karena namanya jin itu menolong atau membantu itu tidak ada yang free, semua ada bayarannya, dan bayarannya itu tukar menukar akidah, tukar menukar iman, bukan uang. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, makanya jimat-jimat ini bahaya. Jimat-jimat itu sangat bahaya sekali, dan itu adalah kesyirikan. Tawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begini ikhwan, jimat itu tidak menolak takdir. Ingat ya, jimat itu tidak merubah takdir. Karena kebanyakan orang dikiranya dengan jimat itu takdir bisa dirubah. Contoh nih, warung, antum jualan. Yang namanya takdir Allah sudah ditulis lauhil mahfud, belum lagi di catatan malaikat, belum lagi ketika kita berojol, ketika usia 4 bulan datang tuh yang namanya malaikat peniup ruh, dicatatlah rezeki kita sekian. Kemudian kita buka warung, dia pikir kalau ke dukun laris, ya, ikhwah, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau memang Allah sudah tentukan namanya warung satu hari cuma dapat 50 atau 200 ribu, 300 ribu, walaupun ke dukun Thailand sekalipun beli jimatnya, namanya jimat tidak bisa merubah takdir. Takdir Allah tidak bisa dirubah. Cuman ada memang orang-orang yang tidak sabar, harusnya mengambil rizki karena takdir itu dia dapat yang halal, karena tergesa-gesa dapatlah yang haram. Sebenarnya kalau dia usaha gitu, banyak ke orang yang tanpa dukun laris usahanya. Kenapa pun sibuk pakai dukun? Karena kalau sudah sibuk pakai dukun berarti hatinya sudah jahat. Kenapa? Karena suudon kepada tetangganya. Jangan-jangan saya disihir sama sebelah ini. Ya, gara-gara dia saya sepi jadinya. Suudon kan? Sudah suudon main dukun pula. Jadi dunia-dunia seperti ini tidak bisa menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat itu, tidak akan berubah takdir Allah dengan datangnya anda ke dukun, karena dukun itu kebanyakan dusta dan bohong. Bukti bahwa mereka pendusta, hadis Nabi. Kita harus yakin dengan hadis Nabi. Dahulu di zaman Nabi SAW, kata Rasul, jin itu naik ke langit. Sampai di langit itu ada maqaida lis-sam'i, sebagaimana berdasarkan suratul jin. Ada maqaida lis-sam'i, tempat-tempat curi dengar. Jin itu kalau ke langit seperti orang panjat pinang, sampai ke langit. Tapi hanya di bawah langit pertama. Tidak mungkin dia sampai menembus langit, tidak akan bisa.
Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu ila samawati wal fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Enggak bisa jin naik tembus ke langit itu. Ya. Jadi ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jin-jin itu kemudian tidak bisa naik ke langit. Sejak itulah maka difungsikan bintang sampai hari ini, bahkan sampai kiamat setelah diutusnya Nabi. Bintang itu apa? Difungsikan untuk melempar jin-jin yang ada di langit. Karena jin-jin yang ada di langit ini selalu mencuri dengar dari wahyu yang Allah wahyukan kepada para malaikat. Kemudian dicuri dengar, kalau sudah dapat satu kalimat disampaikan ke jin yang di bawahnya. Jin yang di bawahnya disampaikan ke yang di bawahnya. Yang di bawahnya sampai kepada jin yang ada di bumi. Setiap jin yang menyampaikan kepada jin yang di bawahnya selalu menambahkan satu kalimat. Akhirnya dari 100 kalimat yang satu benar, 99 dusta. Kemudian yang jin yang di bumi inilah dia jual belikan dengan dukun, paranormal, bomo dan yang semacamnya. Jadi yang benar itu cuma satu, 99 dusta. Kalaupun seorang pengobat dan dia dukun mengobati, sembuh tanpa sadar, dibacakan sholawat gitu saja, sembuh dia. Sekarang antara yang sembuh dengan yang tidak sembuh banyak mana? Kan gitu. Karena biasanya yang sembuh inilah kemudian dia pula yang diwawancarai, dimasukkan YouTube. Gimana setelah berobat sama dia? Oh bagus. Yang nggak sembuh nggak diwawancarai. Coba yang nggak sembuh diwawancarai, kalau akulah dukun tuh. Jadi masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi mereka adalah para pendusta. Yang bahayanya di zaman sekarang ini, ikhwan, tontonan-tontonan di YouTube dan yang semacamnya. Kita lihat tontonan-tontonan itu seperti gerebek dukun, kemudian adu kesaktian antar dukun, kemudian pengobatan yang tidak dikenal dalam syariat Islam, ya, dipertontonkan. Kemudian setelah ada orang-orang yang membongkar, tiba-tiba sebagian mereka sadar, kemudian baru ngomong bahwa ini adalah settingan. Padahal ketika dia membuat konten itu tidak ada tulisan untuk hiburan atau settingan, kan itu seolah-olah beneran. Kalau mungkin orang-orang cerdas, ini settingan. Gimana kalau orang-orang itu jahil, tidak pernah belajar iman, nggak pernah belajar tauhid, orang awam, ya, kemudian dipertontonkan seperti itu, setan pula masuk seolah-olah beneran. Hebat kali orang ini, digolok nggak mempan, dibakar nggak mempan, ditonjok, orang yang nonjoknya mental. Kemudian dipraktikkan dunia pengobatan ala mereka. Kok bisa ya? Orang yang sakit kemudian disuruh terlentang, dibawalah kelapa muda, entah ngomong-ngomong apa pakai ya, kayak gaya-gaya sinetron, diambilnya dari tubuh itu dimasukkan ke kelapa, isinya jarum, silet, macam-macam. Kalau isinya uang 200.000 kan enak. Ini isinya macam-macam di situ. Lah kemudian ditonton nih. Kalau seandainya orang itu tidak punya iman, ikhwan, bisa saja kemudian dia berpikir, wah ini orang hebat ini. Apalagi kalau seandainya keluarganya sakit. Orang sakit itu setan lebih dekat dibandingkan malaikat. Karena setan tidak mau orang sakit parah mati itu husnul khotimah, tidak mau. Gimana caranya dia husnul khotimah? Makanya diberikan waswas, berobatlah ke sana, berobatlah ke sana, gitu maksudnya. Akhirnya berobatlah ke sana. Apa yang terjadi? Dua hadis Nabi cukup. Hadis yang pertama kata Nabi SAW, man ata arrafan fasa'ala an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Siapa yang datang ke dukun hanya sebatas konsultasi, tanya tok, nggak membenarkan, ya nggak yakin, konsultasi saja, hanya tanya, itu sholatnya 40 hari ditolak, nggak akan diterima. Dan kebanyakan kan begitu ya. Biasanya kan kalau ada tayangan-tayangan di YouTube tuh, walaupun asalnya mungkin pada awalnya hanya editan, settingan, hiburan dan yang lainnya kan,
Iya kalau orang cerdas. Kalau orang yang tidak cerdas disangkanya beneran, dicari-carinya nomor telepon dia. Cobalah dia telepon, kan itu ya, tanyakan, konsultasi dulu kan gitu ya. Konsultasi, kalau yang berkonsultasi atau yang dikonsultasikan kepada dukun 40 hari sholat kita ditolak. Kita sholat sunnah, sholat duha, sholat malam, sholat witir, qobliyah, sholat wajib, macam-macam sholat 40 hari ditolak. Apa tidak capek kita 40 hari sholat? Kemudian ditolak, maksudnya sholat yang sudah dilakukan. Antum nih sholat sudah mengerjakan sholat selama 40 hari kemarin, itu ditolak, gugur semuanya. Kalau 40 ke depan nanti pula berdalil, kalau gitu nggak usah sholat lah 40 hari, kan ditolak, nanti aja setelah 40 hari gitu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau hadis yang kedua, kata Nabi SAW, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu, man ata arrafan au kainan fasala an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun, tukang ramal, paranormal, bomo, dukun, macam-macam yang sejenisnya, bertanya, dibenarkan pula, jadi pasiennya pula, kemudian merasa dia sembuh, ada perubahan, padahal itu dukun, maka dia telah keluar dari Islam. Kalau sampai membenarkan, keluar dari Islam. Kalau hanya bertanya, sholatnya 40 hari tidak diterima, kecuali kalau mau nguji, nggak apa-apa. Mau menguji kebohongan dia, nggak apa-apa. Kita datang ke dukun hanya untuk menguji kebohongannya, bahwa dia bukan dukun, nggak ada masalah. Ya, kalau antum ingin bongkar triknya dan antum punya trik, nggak ada masalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal unabbiukum ala man tanazzala syayatin. Apakah akan kuberitakan kepada kalian kepada siapa setan-setan itu turun, kata Allah. Tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Maka Allah katakan mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak berbuat jahat, maksudnya para dukun dan tukang sihir. Setan-setan tersebut menyampaikan berita dusta kepada mereka supaya mereka melakukan kerusakan gitu ya, dan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Imam Qatadah mengatakan ayat ini bercerita tentang para dukun. Ya, ketika Allah mengatakan, maukah aku beritahukan kepada siapa setan turun, maksudnya kepada para dukun, karena dukun-dukun ini adalah corong-corongnya iblis. Corong-corongnya iblis itulah para dukun, siapa lagi? Maka sekali lagi ikhwatu fiddin, kalau seandainya Anda terkena penyakit, sakit, ya kan? Maka yang pertama yang harus antum lakukan, bersabar. Siapa tahu penyakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam rangka untuk mengangkat derajat. Boleh jadi dalam rangka untuk menggugurkan kesalahan. Mungkin dulu banyak maksiat, akhirnya Allah uji dengan penyakit sekarang. Boleh jadi mungkin untuk menggugurkan dosa-dosa lama, atau mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Karena terkadang ada surga tidak bisa diraih dengan sholat, tidak bisa diraih dengan zakat, tidak bisa diraih dengan puasa, tidak bisa diraih dengan haji, hanya bisa diraih dengan sabar. Karena sabar itu ibadah yang tidak ada lipatannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu akan memberikan pahala orang sabar tanpa batas. Yang kedua, selain sabar, maka ada upaya tawakal. Sebelum kita datang ke dokter, sebelum kita datang ke apotek, sebelum kita datang ke tabib-tabib, ya, ke sinse-sinse dan yang semacamnya, maka gantungkan hati kita ke Rabb yang menciptakan mereka, yang menciptakan obat-obat yang mereka racik,
gantungkan kita kepada Allah dulu, karena mereka yang menciptakan dokternya. Allah lah yang menciptakan dokter, Allah yang menciptakan tabib, Allah yang menciptakan obat. Sebelum hati kita gantungkan kepada dokter dan racikan obatnya, gantungkan dulu kepada Allah. Dengan cara apa? Cobalah meruqyah diri sendiri, ya, meruqyah diri sendiri dengan cara membaca Quran, zikir-zikir pagi dan petang, dan begitu seterusnya. Karena Quran juga bukan hanya mengobati dalam dunia spiritual itu untuk ruh saja, tidak, bisa untuk badan juga, ya. Atau dengan cara bersedekah, karena sedekah juga kata Rasul, tadawau mardakum bis sadaqah, sembuhkan orang sakitkan dengan sedekah, ya. Sedekah itu penyembuh juga rupanya, ya. Coba gantungkan kepada Allah. Baru setelah kita tawakal betul kepada Allah, cari sebab. Kalau sudah meruqyah di sini tidak bisa juga, cari sebab. Sebab itulah kembali ke kaidah pengobatan tadi. Ada obat-obatan yang memang secara nas Quran itu obat, makan. Atau cara-cara secara Quran Sunnah itu pengobatan seperti bekam ruqyah, atau mungkin dengan cara obat-obat yang diteliti farmasi dan kedokteran, belilah di apotek, kan itu ya. Atau datang ke dokter yang memang dia ahli dan memang ilmiah, dia sudah tahu ilmunya. Jadi harusnya seperti itu, ya, bukan terburu-buru gitu ya. Karena orang itu maunya instan saja, maunya sekarang sakit datang ke dukun, di penyakitnya ditarik langsung sembuh, kan, maunya instan orang sekarang. Ya, maunya itu cepat ditarik kemudian dimasukkan ke kelapa biar kelapa yang sakit katanya. Jadi intinya Bapak ikhwatu fiddin, terkadang sakit itu sebenarnya membawa berkah. Sakit itu membawa berkah. Dan ingat bahwa ketika para dukun berhubungan dengan jin, kemudian kita datang kepada mereka, hakikatnya kita itu sedang ta'awun 'alal birri wat taqwa, ikut tolong-menolong di atas perbuatan keji dan dosa. Tidak boleh. Ikhwan, Nabi ketika peperangan, banyak loh jin-jin di zaman Nabi yang masuk Islam. Jin-jin yang masuk Islam di zaman Nabi banyak, kan, awalnya dari 7 jin tuh. Makanya disebutkan dalam surah Jin, ketika Rasul sedang sholat subuh, ketika dari Taif gak dapat orang yang didakwahi, kemudian Rasul sholat subuh baca ayat Al-Quran, datang pula 7 jin dari Yaman masuk Islam. Kemudian jin-jin ini pulang ke Yaman berdakwah, ribuan jin masuk Islam. Kemudian Nabi SAW berdakwah lagi, 4 kali Rasul berdakwah kepada jin. Tapi dalam setiap peperangan tidak ada riwayat Nabi minta tolong sama jin. Tidak ada riwayat. Harusnya Nabi SAW ketika perang Uhud itu kan kalah kaum muslimin tuh, 70 sahabat gugur, Nabi sampai rompong gigi depannya, bahkan pipinya terkena serpihan, bahkan Nabi dikabarkan mati. Kenapa tidak meminta pertolongan jin? Coba kalau seandainya Nabi minta pertolongan jin, jin kan gak terlihat, ikhwan. Innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita, kita pula tak melihat dia. Pertanyaannya, kalau antum kelahi dengan musuh yang tidak terlihat, kira-kira siapa yang kalah, siapa yang menang? Kan itu ya. Antum yang kalah. Ya. Antum yang kalah pastilah, kan itu ya. Kalau orangnya nggak lihat, saya ini nggak melihat antum, antum melihat saya nonjok kemana nih? Antum dia ketok aja kepala saya, kan? Kan itu ya. Kenapa Nabi tidak minta bantuan coba kepada jin-jin Yaman itu ketika perang Uhud itu? Oh, kalau datang jin-jin itu sebentar aja ngalahkan, tapi Rasul tidak minta bantuan sama jin. Padahal berhak Nabi meminta bantuan, kan? Tapi tidak mengajarkan meminta bantuan kepada jin. Ya. Sahabat juga sama, karena tahu konsekuensinya. Ya. Ada orang belasan, Ustadz, kita kan hanya berhubungan dengan jin muslim. Dari mana kamu tahu itu jin muslim? Jin itu pendusta. Jin itu pendusta. Iya muslim tapi fasik, sama aja. Banyak manusia juga muslim tapi preman, kan banyak. Jin juga kurang lebih lah. Kehidupan jin itu sama dengan kita. Ada preman pasarnya, ada. Ya ada orang solehnya, jin soleh juga ada. Makanya Allah mengatakan, wa inna minna salihuna wa minna duna dzalikunna tara'iqa qidada. Jin itu ada yang soleh, ada yang enggak. Kami bertingkat-tingkat sama dengan manusia. Intinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan sampai berdekatan dengan dunia perdukunan. Itu saja, itu merusak akidah.
karena dikhawatirkan keyakinan kita berubah, kemudian masuk ke dalam kesyirikan dan kita tidak sempat bertobat, kemudian kita mati, maka Allah mengatakan lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau sampai melakukan kesyirikan, hancur lebur amalan engkau dan engkau termasuk orang yang rugi, dan Allah haramkan surga bagi dia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.